Ya saya menanggapi sedikit. Ini saya hormat nih sama senior saya Bang Syahganda, ini pendahulu kita ya sebagai aktivis pro demokrasi begitu. Jadi tadi bicara soal tafsir, soal interpretasi. Ya, hermeneutik itu kan ada teks dan konteks. Kerap kali kita tafsir, ternyata tidak seperti itu. Jadi memang kemudian ini masih begitu banyak ruang untuk tafsir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin menyampaikan kalau bicara sejarah panjang Presiden Jokowi dan Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu panjang sekali. Mulai dari Solo 2 kali, Jakarta 1 kali, 2 kali di pusat, Mas Bobi juga kami pasang badan, Mas Gibran. Jadi tidak semudah itu. Dan kami yakin Presiden Joko Widodo ini betul-betul sosok yang mengerti tentang perjalanan panjang ini. Tentang kesulitan bagaimana PDI Perjuangan betul-betul menyatu, mengusung, dan kemudian mengawal sampai pada ujung proses ini. Jadi ya silakan orang boleh menafsirkan, tetapi bagi kami Presiden Joko Widodo, Mas Gibran itu adalah kader PDI Perjuangan. Bahkan tadi Mas Gibran kan sempat ya, itu ketika ke DPP bertemu dengan Pak Hasto dan Pak Komar, itu mengatakan jelas sekali, beliau tegak lurus kepada arahan ketua umum. Ya, dan itu hal yang biasa. Ya, sebelum Mas Gibran, Mas Ganjar pernah dipanggil. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Loh, Pak Jokowi jelas pada saat deklarasi, clear ya? Beliau datang, beliau hadir, kan begitu. Mas Gibran juga dipanggil, datang mengklarifikasi, kemudian beliau bicara di publik. Nah ini kan sebenarnya mungkin oleh kalangan tertentu yang ingin menjauhkan Ibu Mega dan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dan PDI Perjuangan. Tetapi sebenarnya kan poin satu adalah soal kesinambungan. Bang Syahganda tadi bicara soal kita perlu mengedepankan politik gagasan, setuju Abang. Tetapi kalau kami tidak semata di situ, tetapi politik kinerja. Itulah mengapa malam hari ini saya sudah datang dengan prestasi dan program kerja seorang Ganjar Pranowo. Kita masuk ke barang itu, ya, Bang. Kita bedah bersama tadi ketika dibuka pertama, para kandidat ya, Bang Ansir. Andro dan Maria itu bicara, ya, menyindir soal ada calon presiden yang bisanya lari-lari, cipika-cipiki. Saya ingin katakan, pemimpin itu harus merakyat. Ciri dari merakyat itu tidak berjarak dengan rakyat. Bukan berada di Menara Gading. Maka kalau Presiden Joko Widodo itu turun belusukan untuk melakukan belanja masalah, Mas Ganjar itu lari pagi, jogging, ketemu rakyat, cium bau keringat rakyat untuk mengetahui persoalan Meskipun rakyat. Ada kamera di sekitarnya diunggah di media sosial? Loh, inilah digital demokrasi. Bagaimana kemudian ketika ada jalan yang lubang? Enggak, saya pikir gini, itu kan artifisial. Itu namanya kalau kaum eksistensialis selalu berpikir seperti Anda. Tapi orang esensialis, dia melihat ya apakah Ganjar itu kebijakannya pro rakyat atau enggak. Ganjar itu upah minimumnya itu terendah di Indonesia, 1,9 jutaan. Ini saya kasih tahu, ya. Pada saat kasus buruh krusial dulu, ya, undang-undang Omnibus Law, Anies menaikkan 5,1% upah buruh di Jakarta, Ganjar 0,87%. Itu nggak bisa dibantah. Ini kayak gini-gini, jangan kita bilang oh dekat cium tapi dia tindas. Nggak bisa. Ini harus langsung dijawab, tapi tahan dulu Bang. Ini kan Tahan dulu Bang, biar saya. lebih komplit. Usai jeda, sesaat lagi pemirsa.